Setelah mengikuti auditor bootcamp selama 10 hari, saya lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang auditor. Saya dapat memberikan rasa nyaman kepada audite, melihat karakter mereka, sehingga apa yang saya sampaikan terkait temuan dan solusi yang saya berikan dapat diterima dengan baik oleh mereka dan dapat dilakukan oleh audite. Kedepan saya akan terus meningkatkan sumber daya saya dengan lebih banyak belajar dan latihan menjadi perilaku subjek dan akan terus memperbesar lingkaran pengaruh saya. Yang pasti pertama saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya telah dilibatkan untuk menjadi bagian daripada pelatihan ini, di mana dalam pelatihan ini saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak saya ketahui, dan di dalam pelatihan ini juga saya dilatih untuk lebih mempertajam keahlian berkomunikasi saya dengan baik. Pelatihan ini dibawakan dengan begitu baik dan apik oleh pemateri yang tidak hanya saja memberikan teori-teori sharing, tapi juga memberikan kesempatan kami untuk saling berdiskusi untuk lebih mempertajam kemampuan kami dalam berkomunikasi. Harapan saya ke depannya semoga pelatihan ini bisa terus dilaksanakan dengan materi-materi yang berbeda, dan tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat untuk kami para auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Teman-teman diharapkan fully dedicated, karena jika mendua tidak akan dapat dua-duanya. Jadi harus fully dedicated, artinya kalau ada pekerjaan selesaikanlah sebelum dan sesudah pelatihan. Diharapkan teman-teman fokus selama 10 hari ini karena ini momen yang sangat penting. Walaupun dalam kondisi yang sulit saat ini, ada cara yang bisa didapatkan untuk teman-teman mendapatkan ilmu untuk dalam membekali diri dalam bekerja sehari-hari. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya teman-teman akan menjadi mitra bagi rekan kerja baik dari bisnis, operasional. Untuk menjadi seorang auditor ada beberapa hal yang harus menjadi poin penting untuk kita perhatikan. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, di mana pengetahuan seorang auditor itu bukan hanya dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan, baik SPO maupun aturan-aturan SK Direksi, POJK. Yang dibutuhkan oleh seorang auditor menurut saya adalah bagaimana kita bisa membentuk diri kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, agar segala yang kita lakukan bukan hanya saja bisa menjadi pengaruh bagi orang lain, tetapi juga di dalamnya kita bisa menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Kalau kita bereaksi, coba terima dulu, tampung dulu, telaah dulu, dan mencoba nih. Kalau memang mentok tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita minta second opinion, kira-kira saya harus perbaiki bagaimana caranya. Kembali lagi yang Ibu bilang, kita selalu harus berusaha dulu. Dengan melatih kemampuan-kemampuan kita, pertama melatih dalam menghadapi masalah, melatih dengan tidak selalu melihat sesuatu yang tercatat, tetapi juga bisa melatih dengan melihat hal-hal yang tercatat, karena bisa saja hal-hal yang tidak tercatat itu yang telah menjadi masalah. Kita continuous terus-menerus melakukan improvement. Itu definisi besarnya ya. Nah, aspek atau implementasinya atau pelaksanaannya itu tentunya ada di setiap aspek dalam pekerjaan kita. Termasuk saya sendiri pun pada saat saya mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan, pada saat kita melakukan evaluasi kembali, kita sudah mempunyai data. Kita bisa melihat bahwa keputusan yang kita ambil kemarin itu sudah terbaik bagi perusahaan atau belum. Atau ada masukan-masukan dari tim pelaksana atau tim di BPR yang memberikan masukan bagi kita bahwa ada kendala nih dalam pelaksanaan dan lain-lain. Sehingga kita harus mereview kembali keputusan kebijakan yang sebelumnya dan kita improve dari keputusan yang sebelumnya. Bagaimana kita tidak semata-mata langsung reaktif atas temuan yang kita
temukan. Jadi setiap apa yang kita ada, kita melihat dari sisi lebih dalamnya. Kita tahu dulu apa langkah yang mau kita lakukan terhadap temuan-temuan ini. Jadi nggak langsung yang ini tidak sesuai nih, kayak tadi yang disampaikan sama Bu Lika, kita hanya kacamata kuda dengan SPO yang ada atau aturan yang ada. Ya udah pokoknya ini temuan angkat. Nah itu mungkin jadi auditor yang masih levelnya di paling awal nih. Jadi kita hanya administrasi, dia nggak ada KTP, dia nggak ada ini. Tapi kalau kita mau next step-nya, kita harus lebih kenapa sih dia nggak ada KTP, kenapa sih dokumennya selalu terlambat, atau kenapa sih? Nah itu yang kita mulai lebih tahu lebih dalam. Kalau Anda menemukan dokumen dan data harian, transaksi harian, itu adalah sesuatu yang memang kita lakukan, menjadi fundamentalnya kita. Tetapi langkah keduanya adalah kita mulai melihat data yang tidak terlihat, ya, dokumen yang tidak terlihat, namun menemukan fakta di luar dokumen yang ada. Kalau disuruh memilih masalah dan tantangan, saya lebih memilih masalah. Karena semakin kita dapat banyak masalah, kita akan semakin dewasa, dan kedepannya misalnya kita mendapat masalah yang sama, kita tahu jalan keluarnya, dan untuk menyelesaikan masalah pasti ada tantangan. Disuruh memilih antara masalah atau tantangan, saya lebih memilih tantangan, karena dengan tantangan kita dapat kita tidak langsung berpasrah dengan tantangan yang dihadapi, tapi kita dapat meng-create sesuatu yang baru yang menurut kita bisa menjadi jalan keluar atau solusi dari tantangan yang kita hadapi. Sedangkan kalau masalah berarti sesuatu yang sudah terjadi dan kita harus kembali lagi untuk mengetahui dari awal kenapa sampai masalah ini harus terjadi. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih memilih tantangan. Kita umumnya itu bisa membedakan mana pekerjaan kita dengan pekerjaan kita di kantor dengan pekerjaan kita mungkin masalah pribadi kita. Kemudian integritas itu mempertahankan prinsip hidup. Atau kalau misalnya kita sebagai auditor, apa yang kita sampaikan, kalau misalnya itu benar, maka kita akan mempertahankan, jangan kita dipengaruhi. Operasional itu tergantung selalu kepada benar atau salah itu di auditor. Padahal harusnya benar atau salah itu di awalnya sudah harus ada di kasih. Kalau kasih menemukan kekeliruan itu, dia sudah harus perbaiki usernya atau staffnya. Kalaupun lolos baru ke kepala cabang, terakhir baru auditor. Inilah yang tadi saya mau garis bawahi dengan yang service excellent dari Vertu. Dan beberapa teman kemarin, Google-nya peraturan. Saya mau tambahkan secara detail supaya nggak bias. Jangan sampai kita ini kan sudah ada elektronik peraturan, betul? Kita sudah ada setiap SPO, setiap kebijakan sudah bisa diambil dari teknologi yang ada, dari sistem. Nah, yang dimaksud Google peraturan adalah ketika Anda menyampaikan rekomendasi, ketika Anda menyampaikan atau menemukan masalah, Anda harus paham banget peraturannya, termasuk nomor bab dan pasal. Kalau kita bicara yang A menangis, yang satu tenang, kalau kita bicara sebagai auditor dan kita mengontrol emosi kita lihat dari, kita melihat mungkin dia sedih, kita terbawa emosi kita nggak bisa mengontrol. Ya mungkin kondisinya sama lah kalau kita mau bicara di lapangan, ketemu kasus yang fraud, dia sedih karena ada apa, dan kita menjadi mengabaikan karena kita membawa emosi kita seperti itu kan. Mengobservasi tidak hanya data, tadi kan kita mungkin melihat secara gesturnya, secara emosi dia meledak-ledak, satu tenang, tapi di balik emosi yang meledak-ledak dan tenang kita belum bisa mengambil sebuah keputusan. Ini kan butuh analisa yang lebih lanjut, yang lebih mendalam lagi, karena kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ibu A adalah ibu kandungnya atau ibu B anak kandungnya. Mungkin kita bisa rekomendasikan untuk dilakukan tes. Mungkin dengan tes DNA itu bisa menjadi dasar yang lebih valid bahwa yang si A atau si B ibu kandungnya. Gimana Ibu? Jadi auditor gampang nggak? Susah Bu. Gampang susah. Oke.
dalam kita mengambil suatu keputusan itu enggak hanya bisa hanya cukup dengan psikologi ataupun emosional, namun kita juga butuh data ataupun bukti yang lebih valid, Bu. Audit itu harus penasaran, cuman jangan gagal fokus. Artinya jangan sampai kita salah yang harusnya dianalisa yang mana, tetapi yang kita analisa yang mana. Nah, di sini tugas kita bagi auditor, bagaimana caranya kita memperbesar area open atau area yang kita tahu dan orang lain juga tahu. Salah satu caranya yaitu dengan menerima feedback ataupun kritik. Dengan kita menerima feedback atau kritik dari orang lain, secara otomatis kita akan tahu apa yang selama ini yang kita tidak ketahui tentang diri kita. Nah, mungkin selama ini saya selaku auditor tidak melakukan komunikasi dengan baik. Jadi ya kita cuma mengangkat saja temuan, setiap kali begitu. Pada saat saya merubah pola dengan seperti yang Ibu katakan, bahwa cobalah kita berkomunikasi dengan auditor, bahwa kita ini bukan pencari masalah, tapi kita memang memberikan solusi. Nah, saya melihat bahwa memang perkembangan komunikasi ini membuat kita sehingga dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi pandemi, artinya teknologi itu memungkinkan kita sehingga kita dapat berkomunikasi dalam jarak jauh dalam kondisi pandemi, sehingga pekerjaan kita tetap berjalan dengan baik gitu. Bahkan orang-orang juga bisa belajar dengan baik, anak-anak. Dan sebagai auditor kita juga bisa berkomunikasi dengan cabang sekarang pakai kondisi teknologi masuk ini gitu, seperti bulan tadi. Di sini juga kita ingin Ibu mungkin bisa membantu apa sih yang harus kita lakukan begitu dengan kondisi menghadapi orang-orang yang sepantaran, yang memiliki ego yang sama, yang satu tidak mau mendengarkan yang lain ataupun mendengarkan tapi seperti tidak mengabaikan atau yang lainnya begitu, sehingga akan kembali lagi nanti kita ke posisi teroris begitu. Jadi memang hanya mindset yang perlu pelan-pelan kita rubah, dan memang tidak semudah itu. Karena mindset yang tertanam di sisi auditor, baik pun di sisi auditi, masih bahwa auditor itu galak, auditor itu stigmanya negatif, selalu cari kesalahan. Bukan itu yang stigma yang saya mau rubah secara perlahan. Makanya kita punya pola kerja berubah kan? Dari setiap temuan langsung H+1 kita sudah minta mereka koreksi. Itu kan koreksi, memperbaiki kekeliruan. Kalau koreksi itu sudah diselesaikan, sudah selesai case cost. Kalau masih timbul terus-menerus, itu kan baru kita jadikan temuan yang harus dilaporkan. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja, semakin tinggi jabatan kita, semakin perlu kita dalam pekerjaan kita memberikan pengaruh. Komunikasi menjadi semakin penting, faktor yang paling penting dalam kita bekerja. Ya, jadi kalau kita mungkin waktu di level staff, mungkin sebagian dari kita ini orang admin atau accounting sebelumnya, komunikasi itu belum penting saat kita penting tapi tidak mempunyai peran yang sedominan pada saat kalian saat ini menjabat sebagai IKC atau SKY. Ya, sebagai IKC, SKY, komunikasi adalah faktor yang skill yang terpenting, ya salah satu skill yang terpenting yang perlu dipunyai, karena kita perlu saling berhubungan dengan para pihak auditi yang ada di tempat di mana kalian melakukan audit. Nah, yang saya mau ingatkan di sini adalah komunikasi ini bukan hanya komunikasi verbal, ya, komunikasi action kita atau tindakan kita juga merupakan komunikasi. Ya, orang akan melihat kita, dan biasanya komunikasi antara verbal dan action mana yang lebih punya impact. Saya tanya Weni deh, Weni yang tadi gimana Wen? Saya pilih yang kedua tadi Bu, yang action, ya. Betul. Contohnya kita sebagai seorang ibu, kita mau minta anak kita lakukan A, B, C, D, tapi kita melakukan Z, anak kita pasti akan melakukan yang Z yang kita lakukan dibandingkan A, B, C yang kita suruh. Contohnya gini ya, kita suruh anak kita mandi 2 kali sehari, tapi kitanya sendiri mandi 1 hari sekali. Dia akan mandi 1 hari sekali karena dia lihat kita contohnya hanya mandi 1 hari sekali. Yes. Nah, saya bawa ini ke dalam lingkungan kerja. Kita mungkin kita pengen membuat orang berubah dengan perkataan kita.
Sebagian besar dari kita pasti begitu. Sudah dibilangin kok nggak berubah-berubah. Ya, sekarang saya mau ajak kita semua memberikan pengaruh bukan hanya dari perkataan, tapi dari tindakan. Impact-nya akan lebih luar biasa dibandingkan kita cerewetin, gitu ya. Bahasa Indonesianya cerewetin. Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan impact-nya kita atau memberikan pengaruh kita melalui perbuatan. Dari hal-hal sederhana yang tadi Ibu Oye sudah berikan atau tadi Nasrun juga sudah singgung, kita membantu. Nah, kalian yang saya nggak bisa translate day to day apa yang kalian bisa lakukan dalam membantu cabang, kalian pikirkan, think out of the box, bagaimana kalian membantu kepala cabang kalian, tim yang ada di cabang masing-masing, tanpa melepaskan independensi atau integritas kalian. Bukan berarti maksudnya jangan kalian yang lakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tapi kalian membantu mereka untuk mencari solusi, untuk memperbaiki mungkin kesalahan-kesalahan yang sama, mengajarkannya mereka. Nah, itu banyak cara kita membantu. Pada saat kita membantu tersebut, memberikan bantuan, memberikan solusi, itu akan menunjukkan bahwa kita ini bagian dari timnya mereka, bukan lawannya mereka. Karena seperti yang tadi Pak Fred sampaikan, mindsetnya mereka saat ini mungkin adalah kalian sebagai auditor adalah lawan, bukan kawan. Membangun hubungan itu merupakan sangat penting karena setiap kehidupan kita berkaitan dengan komunikasi. Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain. Sama halnya dalam pekerjaan kita sebagai seorang auditor, yang dalam bekerja kita selalu berkomunikasi dengan atau bertemu dengan auditi kita. Dalam membangun hubungan dengan auditi, kita sebagai auditor harus mampu memberikan atau menampilkan ekspresi wajah yang tenang ataupun baik kepada auditi kita saat kita melakukan komunikasi. Jangan ada sikap teroris pada diri kita. Kita harus menjauhi pikiran-pikiran teroris sehingga auditor bisa merasa nyaman dengan kita, bukan karena kita bisa menyenangkan mereka atau kita bisa mengikuti apa yang mereka punya mau, karena kalau menyenangkan kita tinggal mengikuti apa mau mereka menjadi senang. Tetapi bagaimana mereka bisa respect kepada kita supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan mereka, karena di saat mereka sudah bisa mempercayai kita akan lebih mudah untuk bisa untuk menyampaikan dan kita bisa akan masuk ke tujuan yang akan apa yang ingin kita capai. Hal-hal apa yang harus diinformasikan ke kasih support untuk menjadi perhatian bila ada nasabah yang mengeluh dana di tabungannya ada penarikan yang dia tidak akui. Jadi nasabah tidak akui. Bagaimana bila ada permintaan dari deposan pihak terkait atas nama Bapak B meminta pencairan depositonya ke rekening istrinya. Apakah boleh dilakukan atau dicairkan? Kita konfirmasi ke salah satu ahli waris, itu agak sulit. Kalau waris kalau 3 Bu bisa kita ada tuntutan lain, itu resikonya. Selesaikan? Ya. Ya, Bu. Ada masalah nggak? Nggak ada ya? Enggak, Bu. Kita lagi ini merumuskan dia. Dede udah tegang banget sih mukanya. Oh, Bu. Lagi baca SPO. Ya, silakan lanjut. Ya, Bu, makasih. Terkait temuan ini, apakah sertifikat tanah sama suami dapat diambil berikan pada istri dengan membawa surat tanda terima jaminan? Bagaimana melihat 5 hal ini terkait dengan bagian-bagian apa yang melakukannya? Ternyata ada beberapa bagian yang dilakukan bersama-sama seluruh karyawan, yaitu salah satunya adalah dalam pemasaran, karena kita ambasador. Salah duanya dalam memanage resiko. Dari penjelasan Bu Erna, kalau tidak adanya salah satu seperti human resource itu bisa saja berdampak pada resiko kepatuhan, di mana kita apabila juga kita kurang dari kepelatihan kita, otomatis kita akan ketentuan yang berlaku itu kita sulit untuk mengetahuinya. Dimana kalau juga kita tidak ada ya dari bagian HRD itu kita kurang di penjelasan, otomatis kita bekerja pun tidak sesuai dengan SPO ataupun ketentuan yang berlaku. Teruskan itu
terkait ini kan ya, karyawan, bagaimana diberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana perekrutan karyawan yang kompeten, juga bagaimana penilaian kepada karyawan. Jadi kalau tidak ada human resource, sebenarnya terkait juga dengan poin 4, service. Karena service kan bisa didapat juga dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh human resource. Kalau tidak ada service, itu bisa berdampak ke operasional, bisnis. Jadi bagi 2, 1, 2, 3, 2, 877, 20% dari bunga 246.575 dapat 986. Jadi dijumlahkan yang bulan kedua setengah bulan, yaitu 295890 bunga deposito netik. Untuk menghadapi auditi supaya merasa nyaman juga, kita salah satunya harus menghilangkan pikiran-pikiran terus kita dan berpikiran positif bahwa kita mampu untuk menghadapi auditi kita dengan komunikasi yang baik. Kita harus tetap tenang, terus percaya diri, tegas dalam kata bahwa kita tenang bahwa menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada auditi. Lihat maka cost of fund. Cost of fund adalah biaya dana, tadi kita hitung adalah 1044 gitu ya. Terus kemudian kita ada spread berapa yang kita harapkan untuk mendapatkan penghasilan, maka kita tulis misalnya 2%, bisa 2-3%, kemudian overhead itu adalah berapa persen? Sistem risiko ini kita bisa menggunakan PPAP, Bu. Ya. Terus penyebab kredit bermasalah, Ibu. Ya. Pertama dari internal dan eksternal. Internal ini bisa kebijakan kredit yang ekspansif. Ya. Itu pengembangan dalam pemberian kredit, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan. Yang berikut, lemahnya informasi kredit yang kita berikan. Yang berikut, itikat kurang baik dari pihak bank. Penyelesaian untuk kredit bermasalah itu ada 4, rescheduling atau menjadwalkan ulang, reconditioning atau persyaratan ulang, restructuring atau penataan ulang, dan eksekusi barang jaminan. Dilihat dari jumlah pegawai atau dilihat dari jumlah kekayaan. Nah, dibagi dalam 5 mereka untuk yang perusahaan. Tapi kalau untuk perorangan, nah maka kita lihat. Nah, kalau untuk yang perorangan adalah tadi ini perorangan berdasarkan golongan atau berdasarkan jabatan mereka kalau di swasta. Coba kelompok 2, saya ingin dapat insight baru. Kevin, kelompok 2. Ya, silakan. Ya, menurut kami, Bu, kelompok 2 meraih hukum Pareto itu dengan segmen nasabah dan segmen individu atau nasabah prioritas. Tadi dalam segala sesuatu kita jangan lupa dengan sapaan maaf dan terima kasih, dan juga service excellence ini kita bisa menjadi Google-nya peraturan. Dalam artian kita untuk masalah-masalah yang terjadi terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik SOP, kebijakan ataupun regulator, kita bisa didatangi oleh auditor untuk dimintakan solusi sesuai dengan aturan yang ada. Terus dalam berkomunikasi juga, selain secara berkomunikasi secara kata-kata, juga kita harus memanfaatkan komunikasi secara verbal. Ya. Yaitu misalkan dengan menggunakan ekspresi wajah, dengan kontak mata, terus postur tubuh, dengan mungkin gestur tubuh dan sentuhan seperti itu. Dan juga ada potensi risiko sharing password di situ. Juga ada terdapat risiko kesalahan penginputan jumlah penalti pelunasannya. Jadi kesalahan juga dalam penentuan tipe pelunasan. Ketika nasabah itu pengajuan kredit, maka tunjangan itu tidak perlu dimasukkan. Sehingga pada suatu saat nanti tunjangannya hilang, itu tidak akan berpengaruh kepada angsuran debitur. Saya kasih contoh di sini. Yes. Debitur tersebut mempunyai gaji 4 juta, tetapi di 4 juta itu mempunyai tunjangan 980. Seperti yang kami lihat di sini, saya ambil yang besarnya saja, kepala distrik. Kepala distrik itu biasanya mempunyai tunjangan 980.000. Kemudian angsurannya itu 3.500.000. Nah, sewaktu-waktu karena kedekatannya kepada bupati dan itu sudah ada pergantian, maka tunjangannya itu akan hilang 980.000. Sehingga sedangkan angsurannya adalah 350.000.
Nah, otomatis kalau misalnya tunjangannya sudah hilang gaji kepala distrik tersebut, tinggal 3.200.000. Nah, otomatis ini tidak akan membackup lagi angsuran daripada debitur tersebut karena angsurannya 3.500.000, sedangkan sisa gajinya tinggal 3.200.000, otomatis itu kurang 300.000. Siapa aja sih yang kontak langsung kita definisikan? Karena kita nanti akan mengerucut nih, yang benernya gimana nih gitu, atau yang salahnya, atau mereka memang benar semua gitu. Tetapi kita harus bahas dulu definisi ini, siapa aja yang suka kontak langsung ya gitu. Admin kredit Ibu. Siapa? Admin kredit. Admin kredit, bagian tadi, admin kredit. Oke, siapa lagi? Kolektor Ibu. Sudah ya? Oke, terus, yes. Siapa lagi? Yes, kolektor ketemu nasabah, betul. Bagian apa lagi yang terjadi di dalam organisasi kita? Dia kontak ke customer langsung. CR atau analis, Bu? CR atau analis. Di dalam rangka apa dia bertemu dengan customer? Pada saat dia melakukan verifikasi di lapangan, Bu. Kepala cabang. Ya. Kepala cabang. Oke. Kepala cabang. Yes, terus. Kasih bisnis, Ibu. Kasih bisnis. Oke. Kasih bisnis AO dan rentetannya sampai ke atas dan organisasinya. Jadi kalau AO kepala cabang, kasih bisnis director, itu berarti AO dan rentetannya ke atas ya. Satu organisasi. Jadi kalau AO berarti kepala cabang, kasih bisnis, dan direktur bisnis. Kira-kira menurut Pak Stephen gimana? Iya, kalau menurut saya admin tagihan tetap berhadapan langsung dengan nasabah. Iya. Karena bisa melakukan pelunasan. Iya, dari Ibu itu kan kurang isi. Kita bisa ganti definisinya dulu nih, Pak. Yang terakhirnya dibagi harga. Iya, kira-kira apa yang kita tepat? Pokoknya harus strong dan tetap menjaga kesehatan itu yang utama. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali.